Halo, 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 halo ini tuh, wih keren banget outfitnya ini. Warna-warni ada apa tuh Dragon Ball, Naruto, keren. Konsepnya wibu. Oke konsepnya wibu. Wibu Pride. Duduk. Oke. Gimana kabarnya? Gimana kalian? Baik, alhamdulillah. Baik. Oke, perasaannya dibilang nervous lumayan sih karena ini tuh satu-satunya yang udah kita tunggu-tunggu gitu dari lama gitu, dari 3 tahun kita berkarya, akhirnya kita bisa konser offline kayak gitu udah jadi salah satu impian kita. Pastinya seneng banget gitu ada bisa ketemu sama unit, bisa nyanyi bareng, excited banget sih rasanya. Oke. 1, 2, 3. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada kata menyerah. Alright, let's start living. Saat lelah diam, pejam mata dan tenang. Tenang untuk esok senang. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada kata menyerah. Alright, it's alright. Saat lelah diam, pejam mata dan tenang. Tenang untuk esok senang. Yay! Tenang untuk esok senang. Ini pertama kalinya kita tampil semuanya live band gitu. Jadi udah pasti secara aransemen, secara nuansanya berbeda banget gitu. Kitanya juga ini jadi sesuatu yang challenging juga. Karena ada beberapa -1 lagu-lagu kita gitu ketika dijadikan live band gitu pasti agak berbeda ya, dan itu memang cara kita kontrolnya juga pasti akan berbeda dan adaptasi juga berbeda. Jadi seperti itu sih. Untuk aransemen kemungkinan semuanya pasti akan berbeda gitu, menyesuaikan juga dengan konsep live band, dan juga ada beberapa lagu yang kita bikin mungkin genrenya juga bisa jadi berbeda gitu. Terus juga ada tambahan-tambahan intro gitu-gitu sih. Lebih banyaknya kita explore dari lagu-lagu kita yang memang udah ada kayak gitu sih Kak. Mungkin tambahan lebih bernyawa aja sih. Betul. Yes. Keren dance ya. Kita bernyanyi sambil dance gitu. It's not easy. It's not easy. Jadi kita pastinya latihan fisik juga sama koreografer kita dengan mereka Sandre. Terus juga ada adaptasi juga karena panggungnya gede banget. Ini seperti kita aja panggungnya gede banget, dan jadi kita harus lebih ekstra powernya gitu, karena di panggung gede kalau misalnya kita powernya nggak sama gitu pastinya kelihatannya jadi kurang energik ya. Betul, kurang energik. Dan juga ya itu paling adaptasi juga untuk live band gitu. Kita sering latihan juga, sering workshop bareng untuk bikin penampilan kita dengan band itu nyatu, karena ini kali pertamanya lumayan challenging, tapi kita pastikan kita akan tampil all out buat kalian semua. Wow, betul. Wow, keren. Oke, jadi di konser kita yang pertama, Offline University The Show, ini kita kurang lebih akan menyanyikan 20 lagu. Terus juga durasinya kurang lebih 2 jam gitu, dengan konsepnya yang pasti kita live band gitu. Jadi ini pertama kalinya banget kita pengen memberikan fokusnya lebih ke live experience buat unit-unit yang udah beli tiket untuk bisa merasakan langsung yang kita sajikan, karena ini spesial banget. Karena ini dengan tema University juga ya. Jadi ini tahun ketiga kita berkarya, dan kita pengen memberikan sesuatu yang spesial, dan kita pengen ngerayain ini bareng kalian semua. Untuk persiapan Ngadepin masalah itu juga pasti berbeda. Pasti banyak cekcoknya, cuman ya udah mau masuk tahun keempat. Ini bukan udah tahun keempat berarti ya? Belum. Udah dong. Jalan. Kalau kemarin 9 Desember ya udah mau masuk tahun keempat. Berantem. Jadi berantemnya kayak gini aja, cek-cek. Debat-debatan yang sebenarnya nggak penting. Ini masuk tahun keempat. Cuman yang berkembang dan progres dari kita itu cara mengatasi masalahnya itu makin ringan. Makin ringan dan makin cepat. Ya, makin kita tahu lah jalan keluarnya. Makin yaudahlah. Jangan ngambek dong. Tapi dari kalian cara ngatasin demam panggung mungkin nantinya. Demam panggung. grogi nervous di lihat orang segitu banyak kan. Tapi sekarang sih demam panggung masih ada ya. Masih ada. Tapi karena kita berdelapan tuh jadi ini nggak Iya, sih? ini Tuh kita saling membagi gitu. Jadi ditambah juga seringnya kita perform gitu, jadi lebih kayak Terbiasa. gitu. Tapi kadang gue juga masih kayak
deg-degan gitu, walaupun udah lagi nyanyi depannya tuh orang-orang itu masih ada demam panggung kayak gitu. Karena kan memang setiap event dan setiap stage kan audiensnya beda-beda Beda-beda, gitu. ya. Mungkin kita akan lebih demam panggung ketika memang audiensnya tuh bukan audiens kita gitu, bukan orang-orang yang suka sama kita gitu. Mungkin banyak penonton umum gitu yang kita pengen kasih tahu nih ini loh musik kita gitu. Mungkin akan lebih pressure karena kita punya ekspektasi gitu ya. Cuman ya karena kita barengan semua gitu, kita bisa saling nguatin gitu. Karena ya kadang semua yang ada di pikiran di kepala kita kan nggak terjadi gitu. Jadi ya kita saling nguatin aja. Tapi pernah nggak sih kalian nervous di panggung itu sampai lupa lirik atau koreo? Kalau itu sih Pernah. Ya pernah. Aku bahkan lupain nih koreo. Jadi waktu itu acara gede lagi yang kita di Istora Senayan itu, tapi untungnya pas lagi review ulang lagi nggak kelihatan. Ada dua hal soalnya. Jadi antara demam panggung atau memang adrenalinnya terlalu tinggi gitu. Kita ke bawah suasana gitu. Akhirnya kita jadi nggak bisa kontrol gitu. Ya itu balik lagi, kita harus bisa saling jaga, harus bisa saling nguatin, harus sama semuanya. cuman di balik itu jadi pembelajaran juga buat kita, jadi kita bisa tahu gimana cara kontrol juga ntar kalau misalnya terjadi seperti kayak gitu lagi sih. Yang pasti karena kita grup, kita saling percaya satu sama lain, percaya kemampuan temennya, jadi kita bisa ya udah fokus saling melengkapi gitu. Intinya don't panic. Dan panik. Jangan panik. Panik, percaya sama saya. Ini kan tadinya ber-8 terus 7, terus kan ada perubahan kayak dance sama pembagian suara gitu ya. Bener. Gimana, jadi tambah sulit nggak sih buat konser ini, jadi kerja keras lagi gitu dari tantangan buat kalian nanti di konser ini? Tantangan dan sebelumnya juga kan kita udah pernah kayak latihan kayak memastikan kan, kayak antisipasi sih. Ya kalau ada sebenarnya. teman-teman kita sakit. Jadi ada teman-teman yang sakit, jadi kita bisa kayak backup, misalnya formasinya entah mungkin berlima, ada yang sakit ya amit-amit lah kayak gitu. Jadi apa ya? Sejauh ini sih kita udah mempersiapkan sih, maksudnya udah belajar juga, udah latihan untuk nge-backup hal-hal yang kayak gini. Iya, betul. Kita ada persiapan banget sih. Event ini kan konser besar banget lah bagi kalian kan. Nah, Betul. nggak ada satu orang itu kenapa sakit atau gimana? Kayak tadi yang kita bilang itu udah di-announce dari One ID Entertainment, ada alasan pribadi dari Ricky-nya sendiri. Bisa dibilang keluar atau seperti apa itu? Apa? Keluar atau memang seperti apa sih? Untuk sementara masih absen sih. Jadi memang dia absen per November kemarin ya. Memang announcement-nya per November kemarin untuk alasan pribadi. Jadi kita belum bisa ngomong apa-apa, masih dari manajemen. Tapi kalian sedih nggak, maksudnya merayakan 3 tahun tapi tanpa Ricky Tanpa gitu, satu orang tanpa gitu. satu orang. Sedih dong, tentunya kita kan bareng-bareng tuh berdelapan kan, terus tiba-tiba bertujuh pasti sedih banget, berasa gitu satu orang nggak ada di sini. Ini kan satu-satunya yang ditunggu-tunggu gitu. Betul. Tapi mungkin kalau udah keputusan dia, itu juga kan alasan pribadi, jadi kita hargai juga. Gitu. Kita doain yang terbaik. Betul. Jadi buat semuanya nanti unit kalian tetap doain Ricky juga gitu, terus juga tetap fokus sama kita juga gitu kan, ini yang udah kita siapin, jadi benar-benar sama-sama kita nikmatin aja. Fokus ke acaranya. Betul. Halo we are Unity, Jangan lupa untuk nonton Universary The Show, hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 di Ciputra Art Planner Theater. Sampai ketemu di sana. Dadah.